Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, Shalom, selamat pagi dan selamat jumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 24 September 2022. Mari saudara-saudara, kita menerima jamahan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari Yeremia 24 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa kami yang di dalam surga. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang telah kami alami dan rasakan dalam kehidupan kami di hari-hari yang lalu. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti kuasa firman-Mu itu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Yeremia 24 ayat 1 sampai 10. Di bawah perikop penglihatan tentang dua keranjang buah ara. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yekonia bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan memperlakukan Sedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis lenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka.
Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema rehat kita hari ini adalah kesempatan masih ada. Dalam bahasa Raja Su'ding dan Pitu Attu. Muncul pertanyaan dari tema ini, apa yang paling diharapkan seseorang ketika dia gagal melakukan sesuatu? Kesempatan, selagi kesempatan masih terbuka luas, maka ia bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperbaiki kegagalan. Jika tidak, maka ia tidak akan pernah mengalami keberhasilan. Ketika Raja Nebukadnezar, Raja Babel, menghancurkan Yerusalem, sebagian orang Yehuda diangkut ke Babel, sementara sebagian lainnya masih tinggal di Yehuda. Ketika Nabi Yeremia dipanggil, Tuhan memperlihatkan dua keranjang berisi buah ara. Keranjang yang satu berisi buah yang baik dan keranjang yang lain berisi buah yang jelek dan tidak bisa dimakan. Kedua keranjang tersebut adalah perumpamaan tentang keadaan dua kelompok orang Yehuda pada masa itu. Keranjang dengan buah yang jelek adalah orang Yehuda yang masih tinggal di tanah Yehuda dan yang tersebar di Mesir, di mana rajanya adalah Raja Sedekia dan para pembesar Yehuda lainnya. Mereka akan dibinasakan karena tidak bertobat, melainkan terus berkanjang di dalam dosa dan melawan Taurat Tuhan. Keranjang dengan buah ara yang baik adalah orang Yehuda yang dibuang ke negeri Babel, di mana Raja Yekonia bin Yoyakim beserta para pembesar Yehuda lainnya. Mereka akan mengalami pemurnian dan pertobatan di negeri Babel, dan Tuhan mempersiapkan mereka untuk kembali membangun Yerusalem. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kesempatan tidak selalu ada untuk bertobat. Ketika kesempatan masih ada, maka berbalilah dari tingkah laku yang dicela Tuhan, dan Tuhan akan mengarahkan pandangannya untuk kebaikan kita dan memurnikan kita untuk mengalami damai sejahteranya. Amin. Mari kita tutup rehat kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, puji syukur atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Dan firman-Mu telah mengajarkan kami kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah setia dan mau mengampuni siapa saja yang mau datang kepada Tuhan mengaku dosa dan kesalahannya. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu yang telah kami terima hari ini, biarlah menjadi firman yang hidup, yang akan memberikan kami kekuatan baru, semangat baru dan inspirasi baru dalam menghadapi segala tantangan kehidupan di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sungguh masih banyak di negeri ini yang belum mengenal Engkau. Tolong mereka, kasihani mereka, sehingga saatnya nanti banyak jiwa-jiwa yang boleh menerima kasih karunia tentang keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami akan memasuki kehidupan kami hari ini. Sertai kami, lindungi dan berkati kami apapun yang kami kerjakan, dan hanya nama Tuhan kami muliakan. Terima kasih Bapa. Inilah kami yang berdoa, bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.